Petani itu terbentuk di satu komunitas jazz di Bandung, namanya Butterfield Jazz Society. Tempatnya di sini di Butterfield Kitchen. Itu kita terbentuknya dari jam session. Jadi setiap hari Minggu itu malam kumpul semua di sini, banyak musisi-musisi Bandung juga ngumpul di sini. Semua itu jamming. Jadi dari yang nggak kenal, kita juga awalnya nggak kenal yang main drum siapa, main keyboard siapa, main bass siapa. Lama-lama kan main bareng nih. Dan kalau nemuin feel yang asik, kayaknya oke juga nih kalau dijadiin project, dijadiin band. Sebenarnya 5-nya itu bukan jumlah personil ya, ditekankan lagi 5 itu bukan jumlah personil. 5-nya itu kita banyak filosofinya sih. Salah satunya di tempat terbentuknya si 5 Petani ini di Jalan Dipati Ukur nomor 5 di kafe ini. Terus 5 itu kayak sakral aja di Indonesia gitu, kayak Pancasila kan 5. Terus di tubuh kita juga Panca Indera ada 5 gitu. Yang penting-penting itu kebanyakan 5. Jadi semoga aja bisa penting gitu. Kalau petaninya itu kita ngerasa petani itu kayak pahlawannya itu buat di negara kita ini. Kalau nggak ada petani ya kita mungkin nggak akan makan, kelaparan pasti ya kayak gitu. Semoga bisa jadi pahlawan dan bisa menanam nada dimanapun gitu, sebagai petani nada. Karena emang awalnya tuh 5 Petani kan datang ide buat bandnya tuh dari kita sendiri yang berkomunitas ya. Terus yang pertama sekali punya lagunya itu 2 gitaris kita, si Yoga yang gitaris akustik dan Frank. Dan ide membuat band itu datang karena mereka punya karya masing-masing. Terus ngumpulin 5 orang, terus setelah terkumpul 5 orang, yang awalnya 5 orang, lalu kita dengerin karya mereka, dan emang karya mereka itu nggak ada vokalnya, jadi emang instrumental lagunya gitu. Yoga datang dengan lagunya, Frank dengan lagunya, dan emang kita akhirnya yaudah bikin band, berlima ini bikin band gitu, namanya 5 Petani, dan yaudah instrumental aja. Akhirnya kita jadi instrumental. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh dulu hampir mau berhenti main gitar. Saya ngeliat banyak di Indonesia tuh teman-teman itu yang teman-teman di Butterfield Jazz Society itu coba tuh dengerin musik instrumental. Saya coba dengerin dan saya paham ternyata musik instrumental itu bagi saya dia bermain secara jujur gitu. Instrumental tuh kan kita nggak bisa tahu nih apa isi lagu itu. Tapi dengan kita membuat karya instrumental, orang-orang tuh merasakan apa isi lagu itu sendiri. Saya nyoba buat dengan keterbatasan skill saya buat influence-nya mungkin dari salah satu gitaris temennya dia juga, generasi orang itu basis yang sekarang basis nyebar suara juga. Saya ngeliat dia, wah karya-karyanya enak juga, walaupun instrumental dia menurut saya ini dari hati banget gitu. Dan saya coba buat dengan influence dari dia, dan saya pertama kali dengerin itu ke ini nih, ke Bung Frank, yang dimana dia lebih secara pengalaman dan wawasan musik lebih bagus dari saya gitu. Frank gimana nih? Terus menurut dia, wah asik nih. Dia juga punya lagu Frank, waktu itu lagu apa ya? Sawah Impian. Nah kalau lu tuh gimana tuh itu? Kalau saya sendiri waktu itu lagi liburan di Bali, terus dapat inspirasi lagu tiba-tiba. Balik ke Bandung, ketemu ini sama Yoga kan di Tiga Negeri Bandung. Yok, lagu lu gimana Yok? Wah asik nih, coba lagu lu. Wah asik nih, instrumental nih. Ya udah, akhirnya kita buat aja, kita garap masing-masing. Kita cari personal. Terus siapa? Yok, cari Yok. Song itu berdua. Susah berdua. Susah nih, aduh. Cari siapa? Cari. Ketemu lah. Berapa ya? 3 orang. Kita memilih 3 orang. Ada Ojan di bass waktu itu, Gerson di keyboard sama Ajrin nanti dulu, cuman perdebatan Ajrin dulu. Apakah masuk bentangnya sih ya masih gitu dulu aduh. Terus akhirnya dari situ
serius nih, kayak kita seriusin aja nih, kita garap udah punya materi 2 lagu kan. Nah, terus akhirnya showcase pertama kita bulan Agustus ya? Agustus di sini. Ya udah kita buat dengan nama 5 Petani. Dan alhamdulillahnya bisa sampai sekarang. Perasaan bisa perform di Java Jazz tahun 2016 tuh sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan juga. Soalnya gak semua orang atau semua musisi bisa perform di sana. Apalagi Java Jazz itu kan salah satu ajang festival internasional yang diadakan di Pulau Jawa dan di Jakarta. Nah, rasanya seneng gitu bisa disandarin namanya sama artis-artis luar negeri ya, seperti David Foster yang waktu itu perform juga, terus ada Sting featuring Chris Botti, ada juga Tokyo Ska Paradise Orchestra. Pengalaman Java Jazz lucunya tuh tahun 2015 saya sempat ke Java Jazz juga, datang untuk nonton gitu. Terus sampai di sana tuh saya kayak bertanya dalam hati saya gitu, kapannya saya bisa bermain di kapan bisa manggung di event sebesar ini gitu, event sebesar Java Jazz gitu. Itu 2015 dan ya alhamdulillah tahun 2016 langsung kesampaian. Nah itu benar-benar kayak perasaan apa ya, senang, terus kayak nggak nyangka aja gitu, kayak tahun lalu masih ngebayangin, cuman bisa ngebayangin sama main Java Jazz, tahun depan alhamdulillah kesampaian kayak gitu. Terus ya pelajaran yang bisa diambil dari situ, dari Java Jazz itu banyak banget, kayak kita bisa ngelihat profesionalitas dari orang-orang Java Jazz, panitia Java Jazz. Terus ya dari musisi-musisinya, terus kita mampir ke backstage artis-artis internasional juga, terus pengen tahu mereka tuh gimana kegiatannya, dan mereka di sana artis kelas kayak Yellow Jackets, terus TSPO, mereka tuh bener-bener kesana yang ngeset alat sendiri, yang bener-bener paham sama alat-alat mereka sendiri. Jadi banyak belajar kalau misalnya kita tuh jangan manja deh kalau jadi artis gitu, jangan dikit-dikit urusannya ke kru, dikit-dikit ke kru kayak gitu. Jadi emang ya banyak sih pelajaran yang bisa diambil. Mereka tuh benar-benar humble. Terus kita sempat main H-1, kita main di Java Jazz itu, kita sempat main ke Borobudur Hotel. Di situ tempat jamming artis-artis yang main di situ, termasuk ada David Foster, ada siapa lagi ya? Ya Dave Koz dan segala. Dave Koz nggak ada kemarin tuh, adanya siapa aja ya? Oh iya, Chris Botti. Nah itu kita sempat ngumpul, hangout bareng sama mereka gitu, bahkan sempat foto-foto bareng sama mereka, dan itu tuh kayak nggak nyangka gitu bisa satu ruangan sama mereka jamming kayak gitu sih. Pas waktu itu kayak kita submit profile, terus demo kita, terus beserta video-video yang udah di-upload di YouTube ke pihak Java Jazz. Sama teman kita ada namanya Jose, masuk, terus udah ada di wishlist, masukin tuh sekitar bulan Desember, Januari. Ancar Desember. Tapi masukin Januari, nunggu ada di wishlist. Tiba-tiba aja pas
kebetulan gue lagi Kumpul udah. ya yang lain lagi pada ngumpul, gue lagi di Cilegon lagi kerja praktek. Terus wah puji Tuhan banget kan keterima. Udah gitu ada drama-drama banyak dari yoga sujud deh. Iya, sujud syukur. Pada ini sebenarnya pada punya janji masing-masing semuanya tuh. Ada yang puasa, tapi hampir semuanya kita puasa. Iya. Puasa. Gitu. Terus udah gitu gua dikerjain sama dia kan, katanya nih gebetan lo gua foto nih sama dia nih, mau dikirim nggak? Mana ya? Gua udah emosi kan, tiba-tiba dikirim foto Corvin Java Jazz. Jadi gua wah kan bener-bener campur aduk, bahagia, terus ya terharu banyak lah. Nah, itu proses kita diterima di Java Jazz. Nah pas Java Jazznya gimana Yok? Pas Java Jazz-nya kita datang dengan 2 mobil dari Bandung, siap dengan segala materi, termasuk karya-karya kita yang mau kita tampilkan di sana gitu. Kita di Java Jazz itu pertama apa ya, kayak selongok. Tahun kemarin kebanyakan anak-anak kan nonton di sana, kayak ada Ojan, dia waktu itu naik kereta dari Bandung sendirian gitu ke Jakarta, kayak mau ngebolang kayak mau ngadu nasib gitu kan. Pas alhamdulillahnya mungkin tahun berikutnya dia dikasih kesempatan bisa main di sana bareng kita gitu. Puji syukur banget kita dikasih kesempatan di sana, dan itu pengalaman yang luar biasa banget. Bicara tentang musik di Lima Petani, yang jelas mereka bergenre jazz. Kenapa kita bilang jazz? Karena ada beberapa unsur jazz yang ada di lagu-lagu Lima Petani. Yang pertama mungkin ada dalam lagu Lima Petani itu tonalitasnya luas lagu-lagunya itu, dan yang kedua dalam lagunya sering terjadi modulasi. Itu yang menjadi salah satu ciri khas dari musik jazz. Dan kalau bicara tentang musik Lima Petani lebih dalam juga, mereka kaya dan mereka memiliki ciri khas, dan karena instrumental pun ketika orang mendengar, oh ini lagu, ini pasti lagu Lima Petani. Dan salah satu ciri khas dari lagu-lagu Lima Petani ini ada beberapa yang menjadi unsur jazz juga, yaitu swinging, yang dimana musik-musik di Lima Petani ini seperti Pelangi, Matahari itu sangat berirama, mengayun. Jadi itu adalah salah satu ciri khas dari musik jazz, yaitu swinging. Kalau deskripsi dari aku buat Lima Petani sih emang bandnya keren banget ya, terus emang lagi penampilannya juga bisa ngajak komunikasi gitu buat si penontonnya sendiri, jadi penontonnya juga tertarik buat terus ngikutin Lima Petani. Kayak misalnya aku nih waktu pertama